Hey minasan, kembali lagi sama Nafta di sini. Kali ini kita bakal baca dan bahas tentang cerpen 9, judulnya Gambarku. Weh, ini tanda tangan tuh dari 2015 ternyata. Aku tuh sering ganti-ganti tanda tangan kan, tapi sejak aku menemukan tanda tangan yang menurutku bagus dan unik, jadi aku pakai tanda tangan itu sampai sekarang. Ternyata itu udah dari SMP. Dan aku lupa. Dipublish tanggal 14 Juli 2015, hari Selasa. Sedangkan gambarnya aku gambar 17 Juli 2015. Aku tuh kalau gambar suka dikasih tanggal buat inget-inget. Wah, tanggal segini, tahun segini, gambarku seperti ini, perasaanku seperti ini, yang aku alami seperti itu. Itulah. Yuk, kita mulai. Tapi ini gambar tangannya bagus banget ya. Bentuk banget. Gambar tangan tuh susah. Aku paling males gambar tangan. Biasa aku masukin ke jaket. Kayak biar gak usah kelihatan jarinya. Ribet soalnya. Yuk lanjut. Maksudnya yuk mulai. Namaku Crescentia L dan umurku 15 tahun. Kali ini aku bercerita sedikit tentang diriku. Aku adalah anak yang pemalu dan sulit mengungkapkan perasaanku secara langsung. Karena itu, aku mengungkapkan perasaanku lewat diari, cerpen, dan gambar atau lagu yang kunyanyikan. Wah, jadi dari dulu sampai sekarang masih sama ya? Gak, bahkan dari aku masih belum sekolah sampai sekarang. Wah, ternyata emang udah kayak gitu dari sononya. Yang paling kusukai adalah melalui gambar, karena aku dapat mengungkapkan segalanya di situ. Aku juga bebas berimajinasi pada gambarku. Aku tahu gambarku jelek, tapi karena itu salah satu cara yang paling ampuh untuk menyalurkan emosi dan imajinasiku, maka tak ada salahnya jika aku tetap menggambar sejelek apapun gambarku. Ya, kalau kalian mau tahu seberapa jeleknya gambarku, kalian bisa lihat di YouTube. Udah beberapa gambar aku posting, dan itu gambar yang benar-benar aku random dan asal gambar. Aku tuh sekarang lagi jarang banget serius gambar karena gak nyaman. Kalau di rumah itu aku bisa kadang serius, kadang tidak serius. Tapi kalau di sini di kos tuh bener-bener susah untuk menggambar dengan serius, kayak feel-nya tuh gak dapet karena tempatnya sempit, gak nyaman, banyak lubang, terus fasilitas juga gak aku bawa ke sini. Pokoknya untuk membangkitkan feel menggambar tuh kayak susah, padahal aku suka banget ngegambar. Ya lanjut. Di balik semua karyaku terdapat makna tersembunyi dariku. Ya sih, semua karya, mau tulis, lagu, atau puisi, atau gambar, atau apapun, bahkan ketika membuat prakarya untuk sekolah pun aku pasti punya makna di situ. Sesederhana apapun pasti ada makna di situ. Udah kebiasaan. Bukan karena aku terlalu filosofis atau apa, tidak. Itu memang udah terbawa dengan alami. Lanjut. Entah apapun karyanya, aku selalu membuatnya berdasarkan perasaan dan imajinasiku saat itu. Terlebih, aku adalah orang yang moody dan sangat mudah untuk menggambar apapun yang ada di pikiranku. Aku bisa sangat bersemangat, lalu setelah melihat sesuatu yang kurang bagus langsung jadi lesu dan malas untuk melakukan apapun. Gak sih, sebenarnya itu agak bingung karena bisa dibilang aku punya penyakit mental tapi tidak didiagnosis. Ya, kita tahu kalau kalian nonton Soul Mechanic, drama Korea,
itu dijelaskan kan, semua orang punya penyakit mental, hanya saja tidak didiagnosis. Cuma karena efek dari broken home, jadi otomatis aku agak lebih parah gitulah, lebih menonjol, lebih terlihat kalau aku agak beda. Nah, karena aku nggak bisa mengatasi, jadi lama-lama tuh makin parah kan. Nah, waktu aku kemarin belum lama ini paling awal bulan atau bulan kemarin itu aku menamatkan sebuah drama Korea yang judulnya Soul Mechanic. Dari situ aku belajar banyak banget tentang penyakit mental, dan itu benar-benar nguras air mata sih. Kayak banyak banget hal yang sama yang aku alami, bahkan dari episode 1 pun, yang ini agak spoiler ya, kalau nggak mau silakan di skip. Yang waktu pemain sepak bola, dia kakinya sakit, padahal tidak sakit, itu terjadi di aku, dan semakin lama semakin parah. Yang awalnya cuma sakit dua-duanya, terus dipijet sembuh, lama-lama tuh jadi dipijet nggak bisa sembuh. Dan suatu hari tuh aku menemukan cara, dipandu sama papahku, kita menemukan cara untuk menyembuhkannya, dan aku yang praktek sendiri. Pokoknya aku praktek sendiri sampai sekarang aku bisa mengendalikan itu dengan mudah. Kayak sekarang baru ada gejala sakit pun aku udah langsung bisa menyembuhkan. Nah, tapi waktu waktu SD itu kan belum sembuh. Dan waktu itu nggak tahu kenapa aku juga sering keseleo di bagian mata kaki yang sering tiba-tiba aku tuh jatuh keseleo. Setelah dipijat sembuh. Tapi waktu SMA bagian lututku nih sering keseleo. Aneh sih, kayak pindah-pindah terus gitu. Kayak itu tuh bukan penyakit, kayaknya bukan penyakit fisik, itu kayaknya penyakit mental. Soalnya ketika aku nggak fokus atau ketika aku terlalu fokus, justru jatuh dan keseleo. Dan waktu itu aku kira itu cuma gejala mood saja, murni mood. Karena waktu itu aku nggak tahu tentang psikologi, tentang mental. Terus lama-lama waktu SMA aku taunya itu kondisi yang labil. Mungkin karena remaja jadi labil. Waktu SMA aku juga sempat kayak sering banget mendiagnosis diriku. Kayak aku bilang aku depresi, aku frustasi, padahal yang berhak mendiagnosis kan dokter, psikiater atau psikolog. Nah, aku nggak pernah periksa, tapi aku mendiagnosis diri sendiri. Ketika kuliah, aku kenal sebuah penyakit mental yang disebut gangguan bipolar. Aku kira aku mengidap itu karena persis. Tapi ketika aku nonton Soul Mechanic, itu jauh lebih persis, yang disebut kepribadian ambang. Aku kaget, ternyata waktu aku SMA tuh aku sempat baca tentang kepribadian ambang, tapi tuh aku nggak paham, maksudnya nggak ada tentang ciri-ciri atau apanya, cuma disebutkan aja dan susah cari infonya waktu itu. Nah, waktu aku nemu drama Korea Soul Mechanic, di situ kan dijelaskan banget secara detail dari awal kenapa bisa kena penyakit itu, kenapa bisa merasa seperti itu, berpikir seperti itu, dan berperilaku seperti itu. Aku jadi kayak merasa kok persis banget dari awal mula pemicunya sampai ketika dia sembuh. Wah, itu sepanjang aku nonton emosiku tuh ikut naik turun loh. Kayak ketika tokoh utamanya marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu aku ke bawah loh. Kayak
keluar semua yang selama ini aku pendem karena aku tahu aku mirip banget sama itu. Aku coba melakukan hal yang sama dengan yang tokoh utama itu lakukan.